Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi nabiyihil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di Selasa yang keempat kita bertemu lagi di majelis ilmu. Hari ini di Selasa yang terakhir ya, di bulan Juni ya. Yang seperti biasa kita akan membahas tentang rambu-rambu penuntut ilmu. Sebelumnya tentunya ada kabar gembira ya. Insya Allah di pekan depan ya, hanya saja nanti di hari Selasa atau Rabu saya kurang tahu apakah bisa menyampaikan kesini atau tidak ya, karena cara dipusdai ya, kalau dikonfirm ya, kalau dikonfirm ya ikut cara di sana, jadi sorenya paling ya tidak di sini ya, paling di hari Salah. Nah nanti pekan depan itu insya Allah itu ya ganti platform ya untuk live, jadi lebih enak lah, tidak pakai HP Redmi lagi ya, tidak pakai HP Redmi lagi itu, karena yang ini rasanya paling ini untuk WA dan ya paling yang penting-penting sajalah ya. Kalau untuk live dan seterusnya kayaknya walaupun masih bagus ya, tapi kelihatan berat dari segi memori ya. Untuk YouTube saja itu berat ya, karena cepat penuh ya. Jadi alhamdulillah ya, nanti ganti ya platform. Ya, apa mereknya kurang tahu itu ya. Pihak yang terkait itu ya. Kita lihat saja nanti ya. Moga-moga lancar ya. Dan juga doakan ya kita semua, khususnya saya yang kemungkinan saya juga untuk tempat mengajar mudah-mudahan ya diberi yang lebih ya, diberi yang lebih ya, karena di BPI nah ini Allah alam, jadi tahfidz di sana bukan kurikulum ya, ini tidak ini ya, tapi ini sudah di live nggak apa-apa ya. Jadi kemungkinan saya bisa jadi ya, kalau tidak diteruskan pindah tuh ya. Nah mudah-mudahan bisa dapat yang lebih gitu ya. Di Alamin juga nah, belum tahu ya, itu masih diajukan ke yayasan, moga-moga disetujui ya, dikonfirm ya, untuk meneruskan tahfidz ya. Ya, rezekimu dari mana saja ya. Tenang saja, saya agak santai lah gitu. Kalau kita ingat ya bagaimana Ummu Salamah, nah ini setelah kehilangan suaminya mendapat ganti yang lebih baik gitu ya. Siapa yang lebih baik daripada Nabi? Nah ini kita harus benar-benar belajar dari
beliau radhiyallahu anha, ya. Beliau yang diberikan suami penggantinya ya setelah Abu Salamah atau intinya yaitu Nabi, ya. Nah ini kita harus banyak belajar nih ya. Ya, yang namanya kehilangan ya itulah cerita kehidupan ya, tidak akan terlepas ya. Hal-hal yang mendadak, tidak terduga dan seterusnya ya, tidak terprediksi. Nah ini yang pasti kita bersabar ya, bersungguh-sungguh, karena takdir Allah yang terbaik itu diantaranya untuk hamba yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam beramal. Nah itu dicamkan saja ya. Baik, jadi saling mendoakan saja ya. Karena kalau sudah bukan kurikulum sebenarnya di sana itu malah semakin kecil gitu ya kalau dilihat dari segi itu ya, dari segi jumlah. Tapi saya mah sebenarnya tidak melihat itu ya. Intinya saling mendoakan saja ya. Nah terus juga kabar gembira bahwa blog Arisalah ya, Mutiara Arisalah itu nanti diaktifkan kembali ya. Setelah lama, mungkin terakhir itu kapan ya, Maret gitu ya, semenjak HP Samsung rusak ya, jadi tidak aktif lagi ya. Nah nanti bulan depan itu aktif lagi ya, mudah-mudahan pekan depan gitu ya, dipersiapkan saja ya. Oke. Singkat saja ya, hari ini tentang nasihat. Ini masih meneruskan tentang keikhlasan sebenarnya. Ada sebuah perkataan dari salah satu ulama, ini masih Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah, bahwa seorang penuntut ilmu itu wajib agar senantiasa membersihkan hatinya dari segala sesuatu yang mengotori niatnya dalam mempelajari ilmu, seperti menonjolkan diri, merasa di atas kawan yang selevel, serta menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk mendapatkan ambisi duniawi seperti kedudukan, harta, penghormatan, ingin didengar, mencari pujian, atau ingin memalingkan wajah manusia kepadanya. Nah itu. Nah artinya di sini bagaimana seorang penuntut ilmu harus bersih niatnya, bersih hatinya dari segala yang nantinya bisa jadi mengotori niat. Di zaman saat ini ya itu banyak sekali ya orang ingin menonjolkan diri ya. Nah makanya bukan kita sebenarnya hal yang namanya semangat untuk menjadi ya pembicara, bukan menjadi buruk juga ya, akan tetapi juga harus benar-benar diisi hal itu dengan niat yang ikhlas. Termasuk ketika kita punya ilmu, baru hafal ilmu sedikit, hafal Qur'annya itu sedikit, kemudian juga
baru belajar, tapi yang bisa jadi catatan itu tidak punya basic, ya, tidak punya dasar, berani tampil di depan, ya katakanlah khutbah, ceramah, ngisi apa gitu, kajian dan sebagainya gitu ya. Kalau punya basic dasar ilmunya silahkan ya. Tetapi ya kalau misalnya belum punya basic dasar ilmu, ya gambarannya gitu ya, atau minimalnya ini akan menjadi syubhat, ya syubhat. Ya mungkin dia dapat ilmunya sepemahaman dia, ya, mengerti dia, tapi apa yang disampaikannya belum benar-benar terfaqihkan, ya kita renungkan diri saja ya, kita juga mungkin belum faqih gitu ya, mungkin kita punya semangat, tapi ya kita sama-sama belajar. Yang salah itu ketika dia tidak punya basic, tidak mau belajar, tidak mau diperbaiki, nah itu ya, tidak mau dikritik dan sebagainya gitu ya, enak tampil di depan gitu ya gitu. Nah ini gitu ya, coba di kita masih banyak yang tampil di depan itu taksinya masih belepotan ya gitu, baca hadis masih belepotan, hafalan juga belepotan, tidak sesuai dengan bacaan tuh ya gitu. Itu masih banyak ya. Nah inilah yang dikhawatirkan dalam kitab Hilyatul Thalibul Ilmi yang pernah kita pelajari, yaitu apa? Hubut tasaddur, ya. Cinta tampil, suka tampil, ya. Suka tampil di depan orang, depan publik, jadi pembicara, ya. Gitu. Nah makanya kalau ada seseorang yang belum berani, ya kita husnuzon saja, ya mungkin dia menghindari bahaya seperti ini, ya gitu. Karena apa? Oh, hadisnya kalau kita pelajari itu luar biasa. Orang yang tidak mengamalkan ilmu saja ya, itu khususnya sampai di golak-golak di neraka. Itu orang yang tidak mengamalkan ilmu, tapi dia menyampaikan ilmu. Aduh, baru segitunya ya, nah gitu. Terus bahayanya ketika menyampaikan ilmu di depan manusia, apakah ikhlas ya? Kalau tidak, diseret ke neraka ya. Kadzabta. Nah itu hadisnya itu ya. Aduh, kebayang ya. Kalau sudah berusaha belajar kemudian menyampaikan, tapi dia tidak ikhlas. Nah, itu. Ya sebenarnya hubut tasaddur itu ya tergantung niatnya juga gitu. Apakah dia cuma suka tampil begitu saja atau dia ada tujuan untuk kebaikan manusia ya. Nah, itu tergantung niat. Nah makanya di sini dibahas tentang keikhlasan ya. Jadi bukan hanya untuk menonjolkan diri ya, akhirnya ujub dan sebagainya, terus merasa di atas kawan yang selevel. Wah, dengan bisa menuntut ilmu itu bisa apa, levelnya itu lebih baik gitu ya gitu dari kawan yang sama-sama menuntut ilmu juga gitu. Atau untuk menggapai ambisi duniawi ya gitu. Ya, ingin punya jamaah, dihormati, yang didengar ya, mencari pujian, supaya orang-orang itu memalingkan wajah padanya ya gitu. Maka kata beliau, semua tujuan duniawi itu apabila telah mencampuri niat seseorang dalam menuntut ilmu, maka itu akan merusaknya
dan menghilangkan keberkahan ilmu yang dipelajarinya. Jadi tidak berkah ilmunya. Oleh sebab itu, wajib atas dirimu menjaga niat dari tujuan selain Allah serta melindunginya dari hal-hal yang dapat menggugurkannya. Nah itu ya, kita harus jaga niat kita. Nah, nasihat yang beliau sampaikan hendaknya jadi pengingat buat kita bahwa yang paling penting itu adalah keberkahannya ya, sehingga itu yang bisa memperbaiki perilaku. Dan keberkahan itu tidak mungkin diraih kecuali dengan keikhlasan, karena keikhlasan yang menjadi tolak ukur diterima atau ditolaknya suatu amalan, termasuk juga menuntut ilmu. Sebanyak apapun ya ilmu yang dipelajari atau yang disampaikan, tapi luput dari ikhlas, maka ilmu itu jadi bumerang, malah justru ya, itu jadi bumerang ya, menjerumuskan pemiliknya ke api neraka ya. Masya Allah. Nah, Rasulullah telah memperingatkan tentang orang-orang yang akan diadili. Nah ini hadisnya ya. Pertama di hari kiamat. Ini yang paling pertama diadili ya. Di antara mereka yaitu orang-orang yang pelajari ilmu dan mengajarkannya dengan niat mencari dunia. Dirinya mengaku di hadapan Allah niatnya tulus karena Allah, tetapi Allah lebih tahu isi hatinya dan Allah menyingkap ya niat yang ada seraya mengatakan kadzabta. Ya, kadzabta. Walakinnaka ta'allamtal ilm ya. Liyuqala alim. Jadi ingin disangka seorang yang alim ya. Disangka seorang alim. Maka Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret wajahnya lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah ini harus kita ingat nih ya. Harus kita ingat agar memperbaiki niat kita nih dalam menuntut ilmu, dalam pelajari ilmu, dalam menyampaikan ilmu ya. Selain tentunya sumber dari ilmu itu sendiri, yang terpenting adalah bagaimana keikhlasan, agar kita senantiasa memeriksa apakah sudah betul-betul ikhlas karena Allah atau ditunggangi niatan yang lain. Karena nilai suatu amalan itu bergantung pada niatnya. Nah, terus apa indikator yang menunjukkan seseorang dalam menuntut ilmu itu ikhlas ya? Nah, kata Syekh Utsaimin, ya saya bacakan saja ya karena waktu. Yang pertama yaitu menunaikan perintah Allah ya. Jelas ya. Yang kedua, menjaga syariat Allah baik dengan menghafal atau mencatatnya. Yang ketiga, membela syariat dari kerancuan ahli bid'ah serta menyingkap kebatilannya. Yang keempat, mengikuti syariat Nabi ya, karena dengan mengikutinya itu ya, dia tentunya itu sebagai bentuk penghambaan kepada Allah ya. Maka keikhlasan tidak semudah yang dilontarkan ya, nggak gampang ya. Saya sudah ikhlas, saya sudah ikhlas ya, tidak seperti itu. Sebab kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, ilmu ini tidak dapat dibandingkan dengan amalan apapun selama benar niatnya karena Allah. Nah, semoga Allah memudahkan hati kita untuk ikhlas hanya mencari ridhonya
dan menggolongkan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam keikhlasan. Itu saja, mungkin terlalu cepat ya karena waktu ya. Insya Allah mudah-mudahan besok lebih awal ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Wa'afu minkum wa fikum. Kalau ada pertanyaan nanti saja di hari esok saja ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.